kayak nggak ada matanya, bolong begitu, bolong kesini darah semua, terus ke bawahnya nggak ada, cuma kepala aja, kepala sama rambut segini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami Survival 137 di channelnya seperti biasa. Oke, di kesempatan video kali ini saya berada di rumahnya narasumber. Tadi saya menuju rumah narasumber sekitar sore, dan sekarang kita kemalaman di sini di rumahnya. Oke, di kesempatan video kali ini saya berada di mode detak jantung cerita misteri. Cerita misterinya begini. Jadi si narasumber sempat menghubungi saya lewat WA, katanya dia punya cerita waktu mancing. Jadi waktu mancing dia itu digangguin sama sosok makhluk halus gitu. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, tolong kameramen aktifin mode detak jantungnya. Oke, jadi kita akan bercerita langsung dari narasumber. Kita langsung tanya narasumber gimana ceritanya dari awal. Kita kenalan dulu sama narasumber. Mungkin kita belum tahu siapa dia gitu kan. Ya, mungkin narasumber mau perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Uyung. Saya punya cerita yang lumayan menakutkan, mistis lah, bisa dibilang begitu, bisa dibilang mistis. Pada saat itu saya mau mancing ke kayak sungai besar lah, sungai yang dalam besar gitu. Kayak pada saat itu saya mau berangkat sekitar jam habis asar lah, berangkat dari rumah saya udah ambil gini pancingan, terus ambil apa itu namanya, umpan. Saya mau ajak temen, ternyata temen nggak ada yang mau. Itu karena katanya di kali itu kalau malam biasanya suka banyak gangguan yang gangguan gitu, mistis lah. Tapi gitu. Kenapa waktu itu Anda kan katanya ada teman yang nggak mau gitu lah, nggak mau diajak ke mancing ke sungai tersebut kan, ke sungai itu. Jadi menurut Anda gimana, maksud saya kan kok Anda berani gitu kan? Karena gimana ya, jadi kalau bagi saya tempat itu kalau siang saya mancing di situ ikannya lumayan banyak gitu. Terus bagi saya kalau tempat-tempat kayak gitu kayaknya saya itu suka penasaran gitu loh, sama tempat kayak gitu. Terus itu saya pergi itu sekitar setengah enam, pergi dari rumah. Saya bawa motor nggak ada lampu. Itu motornya nggak ada lampu. Saya bawa baterai kecil pun nggak yang baterai yang di kepala. Baterai dipegang pakai tangan. Di waktu di jalan juga udah ada ya kayak gangguan jangan mancing gitu, Maksudnya
gangguan kayak bisikan-bisikan. Kayak ada yang yang bisikin gitu, ya, jangan mancing ke bisikin. sungai tersebut gitu ya. Ada yang bisikin begitu. Tapi itu Anda keke ya tetap mau mancing ke sana. Iya, dikarenakan di dalam hati saya itu harus gitu kalau di dalam hati. Tapi kalau hati berkata iya, saya nggak boleh pergi mancing ke sana. Iya. Kalau pada saat itu saya pergi mancing, diterusin jalannya. Emang saya di jalan itu bimbang gitu, mau pergi enggak, tapi saya lanjutin lah, gimana ntar aja gitu. Kalau ada apa-apa mungkin itu udah nasib saya gitu ya. Tapi saya lanjutin. Terus di jalan juga kayak ada gimana ya, kayak ada sekelebatan lah, nggak tahu apa gitu, sekelebatan karena kan penerangannya agak jelek gitu. Cuma pakai baterai kecil. Itu pun dipegang di tangan sambil bawa motor, sambil pegang penerangan. Ada sekelebatan. Apa itu sekelebatan itu? Tapi Anda takut, ada rasa misalkan takut namanya manusia lah. Pasti ya, manusia itu jiwanya pasti ada, itu kan manusiawi, jiwa manusiawi, takut itu pasti ada. Terus pada saat sekelebatan itu saya agak pelan bawa motornya. Itu berarti itu masih di jalan ya, masih jauh jalannya kayak apa ya, kayak pas jalan setapak gitu ke hutan. Tapi bisa bawa motor gitu. Kalau siang itu enak bawa motor ke situ. Orang-orang juga suka bawa motor ke situ, ambil rumput buat sapi, buat domba. Situ jalannya. Pada saat itu saya juga ada ragu untuk ngelanjutin, tapi di dalam hati lah, nggak apa-apa lah, yang penting saya niatnya mau mancing. Enggak mikir yang lain. Ya, kita kan mengganggu mereka juga gitu. Enggak pengen mikir yang kayak gitu. Lanjutin jalan setapak. Kalau mikirnya kalau orang yang agak takutnya berlebihan pasti nggak bakalan lanjut sih kayaknya udah gebrak aja di situ. Kayak udah motornya udah jatuhin. Iya, udah jatuhin lari gitu, jadi kocar kacir. Tapi kalau diri pribadi saya, buat apalah, yang penting kita mah niatnya mau cari rezeki, cari ikan. Walaupun ada gangguan yang agak gitu, malah biarin lah. Mungkin mereka mau itu kan. Kalau cerita zaman orang tua zaman dulu sering diceritain, katanya kalau ada yang gitu suka dapat banyak gitu. Jadi gini ya sahabat, mau dan detak jantung, saya juga pernah mendengar dari cerita orang tua saya sendiri. Jadi misalkan kita mau mancing ya, mancing ada gangguan kayak gitu, ada gangguan biasanya suka dapat ikan gitu. Apa benar yang diceritakan sama narasumber saya kali ini ya, apakah dia benar dapat ikan ya, dengerin saja nanti gitu kan. Iya, saya lanjutin. Udah sampai di tempat, bukan tempat mancing sih, tempat buat motor gitu, ke tempat mancing. Kita jalan lagi, terus jalan kayak bulu kuduk tuh kayak berat banget saat jalan, berat banget, kayaknya mau nengok ke belakang tapi nggak berani nengok ke belakang. Waktu itu udah malam apa masih ya, sekitar jam 7 lah, kan belum terdengar suara azan isya gitu. Pada saat itu saya juga jalan, nggak mau sampai ke tempat terdengar suara azan. Itu gangguan itu
kayaknya nggak ada gitu. Kalau lagi adzan suara kedengaran dari jauh gitu, suara kecil lah. Mungkin karena gini, mungkin karena hati kita merasa gimana ya, Tenang kalau dengar suara adzan, suara ngaji, kan kita hati kita agak tenang gitu kayaknya. Mungkin Emang karena hati kita tenang, jadi bisikan-bisikan atau gangguan tersebut mungkin tidak ada. Karena menurut saya kalau hati kita agak bimbang kayak ini kan biasanya gangguan. Iya, emang kadang seperti itu. Terus berhentilah adzan, jalan ada 5 langkah lah. Setelah berhenti adzan, kok kayaknya berat lagi gitu kan, bulu ini mau nengok ke belakang gak berani, takut ada gimana gitu. Lalu dibayangin lah, sama kita juga bisa dibayangin sama sahabat juga, sahabat yang nonton video ini, gimana rasanya kalau kita lihat ke belakang gitu ada apa gitu. Saya juga nggak berani lihat ke belakang. Emang rasa ketakut itu saya lawan gitu, saya lawan. Terus hampir sampailah sekitar 15 menitan lah kayaknya ke tempat mancing itu. Hutannya agak lebat lah, saya pun pakai golok gitu, tebas ini ya, itu ilalang lah, tebas kayak gitu kan, takut ada apa, ular gitu kan di hutan. Lalu hutan agak belum banyak orang-orang ke situ gitu. Mungkin ya itu tadi, mungkin kan waktu diajak mancing ke sana gitu kan nggak ada yang berani, mungkin jangan ada orang yang berani mancing. Emang saya dengar juga emang daerah itu iya lumayan, kalau siang juga jarang sih, emang ikannya banyak tapi suka ada gangguan. Iya, kata orang-orang gitu. Saya juga saya suka mancingan belum pernah gitu. Belum pernah sekali siang, tapi itu enggak seberapa yang dialami. Iya, enggak seberapa. Kayak waktu malam itu ya. Iya, enggak seberapa. Terus saya jalan lagi, saya sampai di tujuan di pinggiran agak tebing gitu, agak batu campur pasir kan, kalau di namanya itu Totogan, itu muara, nama tempat kali itu katanya itu Totogan kan besar. Di sini kayak gitu, muara ya. Iya, kayak muara, iya, kayak pertigaan gitu. Iya, muara besar dalam banget. Airnya pun lah nggak, kalau pakai bambu kayaknya lebih semeter, sebatang bambu yang panjang itu bakalan nyampe ke dasar. Kalau lihat saya siang juga gitu. Terus saya ambil kayu-kayu buat perapian, buat perapian di belakang, karena yang saya incer itu ikan yang panjang itu, ikan lubang yang langka, belut panjang namanya kalau di saya itu lubang. Kalau lubang kan kayak gini. Iya, kan dia kalau dinamain lubang karena suka masuk di lubang aja gitu. Jadi namanya ikan itu lubang. Kalau di kampung saya lubang. Kalau lubang kan lubang. Iya, lubang kan kalau di Indonesia kan lubang itu lubang. Terus lubang kemana ini maksudnya? Maksudnya nggak tahu. Iya, lanjut cerita. Terus saya kalau udah ngumpulin kayu, saya buat perapian kecil. Kayak kalau saya udah buat perapian kecil, saya buat tenda kecil dari bipak, ya? Dari itu bikin bipak gitu. Iya, karena saya lihat cuaca gelap banget atas kan, biasanya kalau di hutan itu terang, kalau cuacanya bagus. Tapi ini kayaknya mau hujan gitu, saya buat tenda kecil.
ternyata iya, perkiraan saya benar. Hujan kecil, hujan rincik-rincik lah. Iya, pada saat itu saya juga mikir tuh, saya juga geleng-geleng kepala gitu. Gimana gitu, diterusin enggak, karena di dalam hati saya juga iya bakalan kayak dapat rezeki banyak gitu kan. Saya nggak mikir yang aneh-aneh lah. Saya ambil pancingan, saya ambil umpan, terus saya lempar umpan saya gitu kan. Saya itu bawa tiga pancingan, yang satunya deket saya, yang dua di arah kanan sama di kiri. Pancingannya 3 gitu kan. Terus saya mau pasang yang ke satu kedua itu lancar gitu kan. Pas saya mau pasang pancingan yang ketiga, iya pas saya mau lempar begini, saya kira juga itu nyangkut gitu kan. Tapi saya beranikan diri lah, tengok ke belakang itu. Emang pas saya gini itu kayak ada suara ketawa gitu. Ya suara ketawa gitu kan, kayak gitu. Suara ketawa kayak perempuan gitu kan, kayak kalau tapi saya nggak berpikir apa-apa lah. Yang penting saya mau memancing gitu kan, mau mencari rezeki. Dalam hati pun saya jangan ganggu gitu kan, karena saya mau nyari rezeki gitu kan. Saya tengok ke belakang, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada yang kayak nyangkut apa-apa gitu kan. Saya lempar, tapi pas saya tengok ke belakang itu udah lancar gitu, udah bisa gitu. Saya lempar, saya simpan di situ. Terus saya balik lagi ke pancingan yang di tengah kan. Di kanan saya satu, di tengah satu, di kanan saya satu gitu kan. Saya ambil kayak kursi kecil gitu kan, kalau di kampung namanya jojodog gitu kan. Saya duduk di situ sambil nunggu pancingan. Pada saat itu ada kayak kerikil dilempar gitu kan dari belakang, gitu. Kayak palak gitu kan. Kerikil itu kena, emang ada rasa gitu kan ke sini. Ada kena ke punggung, ada yang kena gitu kan ya? Ada yang kena ke sini. Kerikil, tapi nggak sakit gitu kan, nggak kerasa, cuman kerasa nggak, tapi nggak sakit gitu. Saya mau tengok lagi ke belakang, tapi nggak apa-apa lah, yang penting mah nggak ganggu gitu kan, nggak jadi nggak ini ya, nggak muncul di depan gitu kan, jadi nggak nampak. Terus saya berpikir di situ hujan itu gerimis gitu, kayak mau deras gitu kan, agak deras. Pada saat itu pancingan yang di kiri kan pakai kayak pengeras suara gitu kan, pakai kayak ada ya semacam ada kalau dipancing itu kerincing, kayak pengeras suara gitu ya, dia bunyi. Maksudnya apa ya, buat kalau si pancingannya ini kan ada dapat ikan kan biasanya. Iya, kalau ikannya nyaut, iya dia isi itunya berbunyi kayak iya bunyi. Saya tengok, saya ambil, ternyata benar pancingnya ada gitu, kayak dia narik, saya lawan, kayaknya ikannya besar, alhamdulillah. Di hati saya, iya, alhamdulillah ikan pasti dapat yang besar, minimal 1 kilo lah ada. Kalau yang hobi mancing pasti tahu lah, tarikan ikan itu gimana. Berapa kilo. Saya tarik sekitar setengah jam ini. Saya lawan ikan itu iya, saya lawan
udah ke pinggiran, saya tarik pancingannya, kok saya aneh gitu kan. Maksudnya kamu gimana? Saya lihat itu ikan yang tadinya saya kira besar, ternyata ikannya kecil. Segini ikannya kecil. Dari situ saya, Allahu Akbar, ini pertanda apa gitu kan? Pertanda apa? Ikannya kecil kayak ikan kalau di kampung saya itu lele di samak lah, iya, banjir bandang. Tapi pas saya begini, airnya udah nggak ada, udah samar-samar kan, gelap, cuma terang-terang di hutan lah kalau malam, terang-terang. Iya, perapian kurang besar gitu. Waktu itu kan mungkin karena gerimis juga, jadi si api juga jadi nyalanya itu kurang maksimal. Cuma saya tutupin pakai kain kayak tenda saya buat kecil, di sini pakai kain lagi buat tutupin perapian. Terus itu saya mikir ya, kenapa banyak gangguan kayak gini? Emang benar pada saat itu kan tadi saya goyah sama gangguan. Terus ada yang ketawa, terus ada yang lempar kerikil, terus ada kayak air banjir bandang. Saya di situ udah setengah peralatan udah diberesin lah, saya mau pulang gitu kan. Terus saya pas berarti si ikannya itu gak dapet ya? Jadi kalau dibilang nggak dapet kan, saya cuma mau beres-beres sedikit kan, belum mau pulang bener gitu kan. Jadi dalam hati pun ada terusin gitu kan, kayak kalau bisikan kayak dari kakek gitu kan. Kakek kan dulunya juga agak gimana lah, agak bisa kayak manggil gitu kan, manggil hal-hal yang kayak gitu. Saya juga lagi kecil dulu suka diajarin yang hal-hal begitu, tapi saya kurang paham gitu kan, kurang mau diajarin yang kayak gitu. Tapi saya berpikir pun lawanan yang saya hadapi itu kayaknya lawanan dari kakek saya gitu. Dari kakek kayaknya gitu. Saya berani kesini ke tempat itu gitu kan, jadi saya berani ke situ, kayaknya ada dorongan gitu kan, ada dorongan dari kakek. Ya terus pas tadi memberesin pancingan terus ya mau beresin pancingan, saya berkemas setengahnya mau pulang, tapi masih ada dorongan lanjutin gitu kan, saya lawan rasa takut itu. Saya ambil lagi pancingan yang di kanan, ternyata umpannya udah nggak ada. Saya umpanin lagi, saya lempar lagi. Pas saya lempar gitu kan, suaranya kok keras, kayak iya, kayak batu besar dilempar gitu kan. Allahu Akbar, saya sampai mental itu pancingan. Saya sampai mental agak jauh dari tempat saya mancing. Lempar, ya, tempat saya mancing. Sampai kaget gitu kan. Saya juga begini, takut gitu kan. Takut ada apa ya? Kok banyak sekali gangguan gitu kan. Banyak sekali gangguan yang enggak di luar nalar gitu kan. Ini kayaknya bukan orang iseng atau apa kan, di hutan pasti nggak ada orang lah, nggak ada orang yang jahil ya, nggak ada orang yang jahil. Tempat duduk nggak ada. Kayak ada tadi juga saya sempat dengar gitu, kayak ngerangkak gitu kan, ngerangkak gitu, kayak orang ngerangkak, bukan jalan, kayak hewan buas gitu kan ngerangkak. Tapi saya nggak hirau kan karena
suara keras dari kayak saya ngelempar batu. Ternyata dia ngambil tempat duduk saya kayaknya, tempat duduk yang kursi kecil itu. Dan anehnya lagi, pas saya mau lihat pancing yang di kiri, pancingannya sudah nggak ada. Yang tadi dapat ikan itu ikan mistis, udah nggak ada pancingannya, udah nggak tahu kemana lah. Saya nggak pedulikan Si ikan pancingan itu. sama Anda Saya lepasin lagi ikan itunya. dirilis lagi? Iya, dilepasin lagi karena takut ada apa-apa gitu kan. Itu ikan iya, dikatain gitu ikan mistis. Saya duduk aja lah di situ di batu-batu besar, walaupun nggak dicari. Saya diam aja di situ. Saya takut, mau tengok kiri kanan aja kayaknya berat karena banyak gangguan. Tapi yang saya ceritain tadi, kayak ada dorongan terusin gitu kan. Masih ada 2 pancingan. Yang ini alhamdulillah dia bergerak lagi. Saya berat itu kan mau ambil, takut kayak yang tadi. Kayak ada ya, Iya, kayak ini dapat nih gitu kan. iya, kayak gerak-gerak lagi. Itu kan dekat iya, pancingannya bergerak-gerak. Tapi saya mau ambil, takut yang kayak kejadian takut dapat lagi dapat ikan yang besar tapi ikan gitu. Saya takut gitu. Tapi saya kan lagi cari rezeki, ya saya ambil lah, beranikan diri gitu, ambil. Saya tarik ulur lagi sama ikan. Kali itu Ikannya biasa ikan, enggak kayak yang tadi narik sampai setengah jam gitu kan. Sampai setengah jam enggak. Ikan yang ini biasa aja nariknya. Alhamdulillah ikan gitu kan, dapat kayak ikan tawes lah. Kalau di kampung saya iya, ikan tawes tapi ikan kali ya, gitu kan, ikan kali lah, kayak bentuk ikan tawes, namanya balar kalau di kampung saya. Saya ambil, saya masukin kantong, saya simpen di kantong ikan ya, di tas ikan. Saya umpanin lagi, saya lempar lagi, sampai saya pun duduk lagi sambil duduk sambil nungguin pancingan sama yang 2 itu. Yang itu nggak tahu kemana sama tempat iya, nggak tahu kemana yang itu. Kayaknya ada yang ngambil sama tempat duduk. Saya begini gitu kan, tempat duduknya pas iya, emang nggak ada di situ di tempatnya. Saya saya cari, takut gitu kan, takut kalau dia mau itu. Saya udahlah, kalau emang mau tempat duduk sama pancingan nggak apa-apa. Saya duduk begini, kayak ada yang ngebisikin gitu kan, ngebisikin dari belakang kanan, kayak ada yang ngebisikin begitu. Pas saya mau begini, pancingan itu emang bergerak gitu kan. Saya tarik lagi, kayaknya dapat ada ikannya. Saya tarik, emang ada ikannya besar tapi biasa aja gitu kan, nggak kayak yang pertama. Sejengkal beginilah ikannya, sejengkal lebarnya sejengkal lah. Mungkin berapa kilo kira-kira sekiloan lebih. Saya simpen di sini di kantong. Saya bawa kantong kresek yang agak besaran. Saya tindih sama batu, simpan di situ. Saya ini lagi kasih umpan. Saya lempar lagi yang di kanan. Yang di sini udah ada lagi, alhamdulillah, udah nyaut lagi. Saya ini lagi kecil lah ikannya, ada seginilah, ikan yang kayak ikan tawes itu. Saya masukin lagi, saya kasih umpan lagi. Pas saya mau begini, tiba-tiba keras lagi kayak tadi. Iya,
Pas saya nengok ke belakang begini, Allahu Akbar, sampai jatuh itu pancingan. Kayak bayangan, bukan bayangan sih, emang udah berbentuk, emang berbentuk muka. Serem banget, Allah. Saya sampai begini, di batu sambil jongkok. Allah, saya baca doa. Udah muka kayak serem banget, kayak kalau gimana ya, kalau digambarin bayangan itu rambutnya panjang, terus muka kayak nggak ada matanya, bolong kesini darah semua, terus ke bawahnya nggak ada, cuma kepala aja, kepala sama rambut segini. Langsung saya begini, saya beranikan diri tengok lagi, alhamdulillah udah nggak ada. Saya ambil lagi pancingan, mungkin godaan lah, saya juga dari tadi kan banyak godaan. Saya beranikan diri untuk lanjutin mancing lagi sampai sekitar jam satuan mancing. Saya lanjutin sampai jam 1 gitu kan. Saya duduk lagi, ternyata tempat duduk udah ada tempat duduk udah ada di tempatnya. Pas saya lihat yang tadi, yang rambut itu, yang penuh darah itu, emang gelap gitu kan, tapi saking deketnya sampai di pundak. Anda kan ada rasa takut juga gitu. Kalau langsung nyoba apa gimana? Emang saya lawan kan kalau saya lihat sama ada godaan, selalu ada bisikan. Itu ada iya, lanjutin, kamu pasti ada rezeki. Emang benar cerita kakek, emang kalau ada banyak gangguan gitu pasti kita suka dapat lagi. Emang tempat ikannya udah emang mau penuh, yang besar pun ada. Saya teringat sama kakek, kalau kita mau udah gitu kan, udah mancingnya, harus kayak lempar ke belakang tapi jangan nengok. Maksudnya lempar apa? Lempar ikan. Oh, lempar ikan. Kayak kita ngasih gitu kan, ngasih ke mereka yang tadi gitu kan, yang ngeganggu kita. Tapi saya ngambil ikan, saya lempar ke belakang, saya nengok. Itu kesalahan saya lempar ke belakang, saya nengok. Wah, udah, kalau diceritain di belakang itu kayak banyak gitu kan, banyak makhluk. Wah, saya mantang gitu kan, mentang kakek saya sampai mental ke air, agak tinggi gitu kan, saya sampai basah kuyup, saking takut, saking kaget lihat yang di belakang itu kayak udah di kerumunan, kayak apa ya, kayak makhluk yang bertanduk gitu kan, di sini ada, yang di sini ada, terus yang kepala itu ada, terus kayak yang hewan besar seperti itulah, di sininya mancarin cahaya gitu kan. Saya sampai mental basah kuyup, sampai saya doa, Allah. Saya teringat sama kakek saya minta maaf gitu kan. Minta maaf, saya nengok ke belakang gitu. Pas saya lagi menjamin mata gitu kan, sambil saya dingin gitu kan, menjamin mata, kayak dia itu kakek gitu kan, kayak ngebisikin, kenapa kamu kontong, itu salah saya gitu katanya ya, kenapa kamu nengok ke belakang. Saya minta maaf di dalam hati saya gitu, pada kakek, minta maaf saya langgar.
kalau kamu melanggar aturan yang kakek bilang, kakek udah gak bisa nolongin. Kalau kamu ditampakin sama mereka gitu kan, kakek udah nggak bisa bantu. Takut saya di situ. Terus gimana? Saya kayak jiwa sama jiwa kakek saya bicara gitu kan. Saya begini, iya kayak batin gitu kan, kayak ini, kayak batin yang lagi bicara gitu kan. Saya ingat sambil begini, sambil kedinginan gitu kan, sambil kedinginan kan, hujan kecil, hujan di Cirinci malam Jumat. Saya baru teringat itu malam Jumat Kliwon. Saya sampai teringat itu Anda itu malam Jumat. Iya, saya sampai lupa. Dari rumah pun gak keinget malam apa. Saya sampai lupa itu malam Jumat Kliwon. Biasanya kan di cerita-cerita mistis itu kan malam Jumat itu emang ideal buat ya hari tertentu buat mereka berkeliaran. Saya dari rumah juga udah digangguin di jalan, terus kan di tempat itu juga saya udah berkali-kali gitu kan. Waktu itu waktu kan banyak kayak yang Anda itu melihat banyak sekali gangguan, terus banyak melihat kayak makhluk kayak gitu, terus yang Anda lakukan waktu itu kan berdoa. Terus waktu itu langsung mau pulang apa gimana? Saya berkemas, tenda saya buka, ikan saya bawa. Alhamdulillah ikan yang saya incar itu, yang lubang itu nggak dapat. Tapi alhamdulillah dapat yang besar satu. Terus yang di itu udah penuh gitu kan. Tempat ikan yang saya bawa itu, saya bawa seginilah, besarnya segini, itu penuh alhamdulillah. Kalau diperkirain di timang adalah 3 kilo 4 kilo lah alhamdulillah kata saya. Saya juga sambil nggak berani nengok ke belakang. Dari situ saya pulang sampai ke rumah gitu kan, saya nggak berani lagi nengok ke belakang. Emang adalah bisikan-bisikan kayak tengok gitu kan, tengok ke belakang. Tapi saya nggak hirau kan. Saya lagi di jalan mau sekitar 10 menit 5 menit lah mau nyampe ke motor. Tiba-tiba baterai yang kecil saya bawa itu mati gitu kan. Ada apa lagi? Dalam hati saya, ada apa lagi? Ada gangguan apa lagi? Saya sampai ngeraba-raba jalan. Kada yang kepegang gitu kan. Ada yang kepegang. Kayak ada yang kepegang. Iya, kayak tangan panjang gitu kan, panjang. Wah, itu saya. Tangan apa ini? Saya sampai begini. Pas saya begini, baterai pegang kan? Hidup lagi. Alhamdulillah. Terus di ini ada nggak? Nggak ada. Cuma ada bekas kayak orang apa ya? Iya, ngerangkak kayak cakar tanah. Memang jalan setapak gitu kan. Jalanan licin, bekas hujan gerimis. Kayak ada bekas cakaran kerangkak. Saya juga dari situ gak berpikir negatif terlalu inilah. Dari situ juga udah banyak lah gangguan. Pokoknya udah saya lawan lah. Saya udah pulang sekitar jam 2 lah. Jam 2, jam setengah 3 saya sampai ke motor. Pas motor pun pas saya hidupin gak hidup motor. Saya kok banyak sekali gangguan gitu kan. Ada bisikan lagi dalam hati, salah kamu
banyak yang kamu langgar. Salah kamu, saya dorong aja motor saya, dorong sampai ada 4 langkah, saya coba lagi, alhamdulillah motor saya hidup. Pulang ke rumah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Oke, sahabat Muda Detak Jantung, jadi di cerita kali ini narasumber saya menceritakan tentang waktu mancing, terus ada gangguan dari sini gitu kan, bahkan mewujudin nampakin gitu kan, ada yang nampakin sama dia gitu kan. Jadi pelajarannya mungkin ya kita harus apa ya, kalau kata kakek zaman dulu, apa orang tua zaman dulu, kalau pantangan ya iya, jangan dilanggar lah, jangan dilanggar gitu. jangan dilanggar, Kita harus nurutin lah gitu. Mungkin sekian dulu, terima kasih telah bercerita. Iya. Mas Uli ya telah bercerita di Mode Detak Jantung, di cerita misteri gitu ya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.